Halo semuanya, balik lagi sama gue Kopas Tobing. Sekarang di samping gue sudah ada mobil Honda yang sangat legendaris. Yes, ini adalah Prelude generasi ke-6 yang pengembangannya katanya sudah all-rounder banget. Nah, apakah Prelude generasi terbaru ini bisa menjaga nama baik Prelude? Dan harganya pun juga sangat fantastis. Nanti gue spill di akhir video. Jadi simak video ini sampai habis. Ya, ini adalah Prelude generasi ke-6 yang jadi pelengkap dari 5 generasi yang sudah hadir di dunia. Dan kalau kita ingat dulu 5 generasi yang terdahulu itu tidak dijual secara resmi di ATPM-nya di Indonesia ya. Dan kalau yang generasi ke-6 ini akan dijual resmi oleh Honda Prospect Motor ya. Bercerita sedikit, mobil ini sebenarnya awalnya itu dikembangkan tidak direncanakan untuk menjadi sebuah Prelude. Tapi seiring berjalannya waktu dan ketika engineer mencoba mobil ini, mereka langsung berpikir, mobil ini mengingatkan mereka pada Prelude terdahulu dan akhirnya diberikan nama Prelude pada mobil ini. Ya, waktu itu memang Honda mengembangkan hybrid yang nuansa sport itu sangat kental dan penamaannya dulu belum dirumuskan, tapi akhirnya dinamakan Prelude. Walaupun mobil ini accidentally dinamakan Prelude, tapi pengembangannya nggak accidentally dijadikan jadi sebuah mobil ya. Kita bisa lihat dari desainnya. Ya, desain ini semakin menyala karena pemilihan warna rally red seperti ini. Karena desainnya memang bawaan itu sudah agresif. Kalian bisa lihat nih dari grill depannya nih benar-benar mencerminkan sebuah sports car yang JDM banget. Terus juga lampunya yang bentuknya tidak terlalu besar tapi tetap lekukannya tuh agresif. Juga lekukannya beda sama mobil-mobil sekarang yang ya minim tarikan-tarikan garis ya. Kalau di sini itu tarikan garisnya agresif banget. Lower bumpernya juga pemilihan warna hitam jadi seperti two tone. Agresif, bagus, dan untuk kap mesinnya ini ada 2 buah garis yang tarikannya itu simple, lurus, dan di sini dikasih seperti cekungan yang dalam, jadi menjelaskan desain depannya ini merupakan sebuah sports car, jadi kelihatan agresif banget, bagus. Terus juga untuk emblem Hondanya, kalian mungkin bertanya kenapa ini hybrid nggak dikasih emblem yang warna biru? Ya, ini sekarang pakai emblem Honda yang seperti ini sekarang, tapi nantinya kalau misalnya yang mobil Honda Zero-nya itu akan memakai logo yang baru. Nah, ya dari depan bagus banget desainnya. Kalau ngeliat desain sampingnya ini adalah sebuah comeback. Jadi ini adalah coupe pertama dari Honda semenjak Civic Coupe itu di stop produksi pada tahun 2020. Kalian bisa lihat sampingnya ya, ini atapnya tuh desainnya bagus banget, mencerminkan sebuah coupe banget dan tarikan garisnya juga cantik banget. Dan mungkin kalian lihat nih di sampingnya. Mobilnya terlihat compact gitu ya, tapi dimensinya tidak compact amat. Panjangnya itu ada di 4,5 meteran, lebarnya itu ada di 1,88 meteran. Tapi karena memang dia pakai pendekatan sebuah sports car, tingginya itu cuma ada di 1,3 meteran. Wheelbase-nya sendiri itu ada di 2,6 meteran, jadi cukup panjang ya. Nanti kita lihat apakah translate ke dimensi interiornya. Terus yang menarik di samping sini adalah untuk brakes-nya, dia pakai brake kit dari Brembo, tapi branding Brembo-nya itu diganti dengan branding Prelude. Dan kalipernya bukan warna merah, tapi pakai warna biru. Jadi beda, jadi pembeda lah dibandingkan dengan sport car lain yang udah banyak banget pakai kaliper warna merah. Ini jadi pembeda, keren. Terus juga untuk velgnya sendiri dia pakai velg 19 inci dengan ban 235/40 R19 dan dibalut dengan ban Continental Premium Contact, jadinya gripnya oke banget. Dan di sini kalau kalian dilihat nih di samping sini ada detail menarik yaitu pada fendernya. Kalau kalian raba nih ke dalam, fendernya itu sudah digulung sama Hondanya langsung dari pabrik ya. Jadi kalau misalnya kalian nih mau naikin nih velgnya dari 19 ke 20 inci atau bahkan ke 21 inci, nggak usah khawatir gesrot ke fendernya.
Ini udah di setting sedemikian rupa. Bagus banget. Dan untuk ground clearance-nya itu ada di 13 sentian. Jadi masih aman untuk dipakai di perjalanan perkotaan. Begitu juga desain belakangnya. Dari depan, samping, belakang, ini agresif banget. Jadi approach-nya bisa kita lihat, ini sports car banget ya. Kalian bisa lihat desain belakangnya, seksi banget sih ini. Terus juga di belakang sini ada emblem Honda yang nggak cuma emblem H aja, tapi Honda itu di spell out seperti Honda terdahulu. Tapi untuk fontnya ini sudah memakai font terbaru dari Honda ya. Jadi ini kelihatan ini adalah sebuah mobil modern. Terus tulisan Prelude di sini juga dikasih warna hitam. Power bumpernya itu two-tone, sama seperti di depan. Jadi di bawah sini itu dikasih warna piano black finish, jadi kelihatan agresif banget. Terus juga di sini ada salah satu ciri khas Prelude terbaru ini, yaitu adanya garis biru di tengah sini. Tapi ini nggak nyala ya, ini cuma dikasih aksen biru aja. Dan dia memiliki settingan sports back untuk belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian buka nih bagasi belakangnya, bukanya di sini, ya dia belum power back door ya. Kacanya itu langsung terbuka. Dan ini karena ini adalah sebuah Honda, otomatis practicality-nya itu sangat diperhatikan. Karena selain ini adalah sebuah ciri khas Honda, Honda mengembangkan mobil ini tidak hanya memperhatikan hal sportinya saja, tapi bagaimana mobil ini bisa menjadi sebuah grand tourer. Akhirnya dibikinlah bagasi sebesar ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya baris keduanya ditegakkan, ya kapasitas bagasinya ya tidak terlalu superior ya. Tapi gitu semuanya dilipat untuk baris duanya, ini katanya bisa masukin satu set ban dari mobil ini yang punya velg 19 inci. Jadi bisa kalian bayangkan sepraktikal apa mobil ini. Terus juga di belakang sini untuk practicality-nya itu ada yang unik. Ini untuk separatornya bisa kalian tarik dan kalian lipat. Jadi bisa kalian, misalnya kalian bawa barang yang gampang terguling gitu ya, misalnya kayak bola atau buah gitu, bisa kalian taruh di sini dan separator ini akan menahan. Jadi barangnya nggak pindah ke depan. Ya, tapi memang untuk pembukanya memang agak berat dan nutupnya juga agak berat sih. Karena memang dimensi dari pintu belakang ini besar banget, ditambah dengan berat dari kacanya. Kalau bahas soal interiornya, ini kerasa Prelude banget dan mewah banget sih. Di sini banyak emboss Prelude nih, di dashboard ini ada tulisan Prelude di sini, terus juga di tempat duduk depan ada tulisan Prelude di sini. Dan kalau misalnya kita berbicara nih soal front seats-nya, dia memang pengaturannya masih mechanical. Mungkin pertimbangan untuk save weight juga ya, jadi dibikin mechanical seperti ini. Tapi di sini ada yang unik, yaitu bolsternya. Jadi bolster itu dibedakan antara driver dan juga front passenger. Kalau yang driver ini lebih besar. Jadi kalau misalnya mungkin kalian lagi bawa mobil ini ke track gitu ya, itu akan bisa megang kalian dengan lebih baik. Jadi kalian nggak kepontang-panting. Sementara kalau yang di sini itu lebih kecil, mungkin untuk mempertimbangkan kenyamanan juga. Nah, bicara soal materialnya sendiri, dia udah soft touch semua, hampir nggak ada plastik di sini. Bagus, jadi kelihatan mewah juga. Instrumen clusternya ukuran 10,2 inci dan head unitnya ada di 9 inci. Dan untuk entertainmentnya dia sudah disupport premium sound dari Bose sebanyak 8 speaker. Dan kalian tahu kalau Bose itu kuatnya di mana kan? Ya, ke bawah sedikit ya, ini kisi-kisi AC mirip sama Civic yang sekarang ya. Ini mirip. Terus juga sudah dual zone juga untuk pengaturan AC-nya. Dan gitu kita ke bawah, di sini ada shifter yang udah model pencet ya. Dan kalau kita geser sedikit, itu ada drive mode yang terdiri atas Sport, GT, Comfort, dan juga individual. Jadi menyesuaikan dengan preferensi kalian. Nah, kalau maju sedikit, itu ada S Plus di sini. S Plus itu apa? Ya, ketika kita tekan S Plus ini, dia langsung merubah untuk state of charge-nya menjadi sebuah RPM. Dan kalau kita turun ke track, di RPM itu, ketika kita shift down, itu ada rev matchingnya. Jadi sensasi mobil sport tuh kerasa banget. Dan menurut salah satu teman kita dari berkendara yang mencoba mobil ini di Jepang, katanya ini mobil asik banget sih. Jadi balance semuanya waktu kita driving. Jadi makin gak sabar nih untuk nyoba mobil ini. Nah, Prelude ini juga dilengkapi dengan Agile Handling Assist atau disingkat dengan AHA. Yang cara kerja itu dia mengerem bagian dalam dari rodanya, jadi mengurangi gejala understeer ketika dipakai menikung. Ya, biasanya understeer kan penyakitnya mobil front wheel drive ya, dan di mobil ini itu bisa diminimalisir. Dan gitu duduk di dalam sini ya,
mobil ini posisi duduknya tidak sesporty kakaknya si Civic Type R yang sangat raw banget. Tapi mobil ini itu nyaman untuk posisi duduknya. Ya jadi mungkin kalian yang udah pernah merasakan Civic Type R tapi pengen dipakai harian yang mungkin bisa lebih friendly kalau dipakai daily ya. Mobil ini pas banget buat kalian. Jadi pengen misalnya pengen sensasi Civic Type R tapi tiap hari gitu. Mobil ini adalah pilihan yang tepat. Itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Let's go. Ya, ini adalah dapur pacu dari Honda Prelude generasi ke-6. Terlihat sangat padat ya, karena memang dia pakai mesin yang kapasitasnya tuh 2000 cc. Dan untuk tenaga sendiri ada di 203 PS. Dan torsinya itu ada di 315 Nm. Nah, tenaga tersebut adalah maksimum output kombinasi antara mesinnya dan juga motor listriknya. Yes, mobil ini memiliki konfigurasi mesin hybrid. Jadi secara efisiensi dia dapat dan secara performa dia juga dapat. Untuk tenaga sendiri dialirkan ke roda depan melalui transmisi eCVT. Ya, yaitu CVT yang memang dirancang untuk mesin hybrid. Jadi untuk transisinya dan juga transisi dari motor listrik ke mesin hybrid, terus juga untuk pengoperannya ketika kita pakai mobil ini itu bisa halus. Nah, terus untuk ruang mesinnya sendiri, untuk mesinnya sudah dicat warna bodi dan udah dikasih peredam panas. Ya jadi kelihatan premium, tapi mesinnya dibiarin seperti ini, itu kelihatan ini adalah sebuah mobil yang raw banget. Jadi sensasi sportnya tuh masih dapat. So itu aja review kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa nggak like video ini, subscribe ke YouTube channel Obsessed to Wheels, dan pastinya nyalain lonceng notifikasi. Dan main-main juga ke Instagram kami di @obsessed2wheels dan website kami di otwindonesia.com serta TikTok kami di otwindonesia. Gua Pas Tobing, pamit dulu.